Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 8. Masyarakat dan seni. Ketergantungan seni terhadap masyarakat kini sudah lebih dikenal di Indonesia dibanding beberapa tahun yang lalu. Seni tidak lagi dianggap semata-mata sebagai hasil imajinasi, impian, atau keterampilan teknis seorang seniman. Kita kini menyadari bahwa seni merupakan cerminan masyarakat, walaupun terkadang dapat melampaui keadaan masyarakat itu sendiri. Disinilah terdapat hubungan timbal balik. Begitulah seharusnya sifat seni yang sejati. Masyarakat menyalurkan cita-cita dan harapannya melalui seni, sedangkan seni, yang lama-kelamaan memiliki hukum dan aturan tersendiri sebagaimana ideologi lain, seharusnya juga dapat mempengaruhi dan memperbaiki masyarakat. Pada masa lampau, masyarakat Indonesia sudah melahirkan banyak pemahat atau ahli arca. Tidak hanya di dataran tinggi Dieng, di pertemuan Sungai Progo dan Elo, di Kediri, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka, ditemukan beragam patung yang menggambarkan cita-cita berdasarkan ajaran Hinduisme dan Buddhisme. Namun jauh sebelum itu, bangsa Indonesia asli sudah dapat mengekspresikan gagasan masyarakatnya melalui pahatan kayu atau bambu, yang berakar pada kepercayaan dinamisme dan animisme. Jika kita memperhatikan patung-patung kayu atau bambu dari masa nenek moyang kita, sebagaimana masih terlihat pada peninggalan di Nias, Batak, atau Toraja, kita dapat memahami bahwa patung itu menggambarkan roh jahat yang murka atau semangat baik yang melindungi. Roh jahat harus ditenangkan dan diberi sesajen, sementara semangat baik perlu didekatkan dan dimintai pertolongan melalui kurban dan sembah. Demikian pula sejak awal sejarah dunia, pandangan hidup, filsafat, dan cita-cita masyarakat telah diekspresikan dalam bentuk syair dan pantun, yang bahasanya berbeda dari percakapan sehari-hari. Tarian, yang sejak dulu digemari oleh masyarakat Indonesia kuno di seluruh kepulauan, juga oleh masyarakat Kamboja, Siam Thailand, dan Burma, Myanmar tidak lain adalah cerminan kehidupan masyarakat purba. Kini, di tengah masyarakat Indonesia modern yang hidup dalam dunia modal, perdagangan, dan iklan, telah muncul pula bentuk-bentuk seni baru yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan kapitalisme. Di kota-kota besar atau dekat stasiun, kita melihat berbagai gambar menarik di papan reklame. Pabrik sepatu menampilkan lukisan produk mereka agar orang tertarik membeli. Perusahaan listrik mempromosikan keunggulan barang-barangnya, kuat, indah, murah, agar pembeli tidak beralih ke merek lain. Bahkan pabrik obat menggambarkan produknya sedemikian rupa sehingga pembeli yakin bahwa tidak ada obat lain yang lebih manjur. Konto-konto ini menunjukkan dengan jelas bahwa seni tidak hanya berhubungan dengan masyarakat, tetapi juga dengan pencarian nafkah. Pandangan, seni untuk seni, art for art sake, bahwa seni semata-mata diciptakan demi keindahan tanpa tujuan ekonomi, sulit, bahkan mustahil, dipertahankan di tengah dunia yang saling bersaing untuk hidup ini. Baru pada masa depan, ketika kehidupan menjadi tanggung jawab bersama dan seni benar-benar mencerminkan masyarakat yang demikian, barulah seniman sejati dapat sepenuhnya mengembangkan bakat dan jiwanya. Di masa itulah bisa terwujud kesatuan antara seni dan kehidupan, kehidupan untuk seni dan seni untuk kehidupan. Dalam masyarakat primitif yang masih sederhana, hubungan antara seni dan masyarakat tampak lebih jelas dibanding pada masyarakat modern yang telah memiliki teknologi dan kebudayaan tinggi. Pada masyarakat sederhana itulah sumber seni sejati terlihat dengan nyata. Walaupun saya bukan ahli seni, para seniman yang mengkaji berbagai kesenian daerah di seluruh Nusantara pasti dapat membenarkan hal ini. Menurut pengamatan saya, hubungan antara kegiatan sehari-hari pekerjaan atau fatikkeit, istilah Marx dengan tarian, nyanyian, pantun, dan syair rakyat Indonesia tampak sangat erat. Mudah sekali kita melihat kaitan antara kegiatan bertani, menanam, menyabit, menumbuk padi, dengan tarian, nyanyian, dan pantun yang lahir dari aktivitas itu. Gerakan tubuh ketika menumbuk padi, dengan irama kuat dan lemahnya, jarak antara satu hentakan dan hentakan berikutnya, semua itu menciptakan ritme alami yang kemudian berpindah menjadi gerak tari, lagu, atau syair. Tarian, pantun, dan syair yang berhubungan dengan pertanian sangat mudah ditemukan di Indonesia,
terutama di Jawa dan Bali, tempat kesenian mencapai puncaknya. Saya sudah lama berniat untuk mempelajari wayang secara lebih mendalam, meski sampai sekarang belum sempat. Walau demikian, sedikit banyak saya mengetahui bahwa wayang bukanlah ciptaan bangsa Hindu, melainkan kesenian asli Indonesia. Bila menelusuri sejarah wayang Purwa, lihat tulisan Dr. Hazeuk, jelas terlihat bahwa wayang berhubungan erat dengan kegiatan pertanian dan kepercayaan animisme. Penghormatan terhadap arwah leluhur, permohonan petunjuk dan perlindungan dalam menghadapi bahaya. Maka benar bahwa wayang adalah bayangan masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia, bukan dalam arti metaforis semata, melainkan juga secara harfiah sebagai bayangan boneka pada layar kelir. Kewajiban seniman muda Indonesia adalah meneliti hubungan antara wayang sebagai bayangan masyarakat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Beberapa hal yang sebaiknya diteliti antara lain: sejauh mana wayang, sebagai seni asli Indonesia sebelum pengaruh Hindu, benar-benar menggambarkan masyarakatnya. Seberapa besar kisah-kisah dalam wayang dapat menjawab pertanyaan penting. Mengapa bangsa Indonesia pada masa pra-Hindu bersifat lebih praktis, berani, dan berjiwa pelopor, dibanding bangsa-bangsa lain pada zamannya, bahkan dibanding bangsa Indonesia setelah berbaur dengan pengaruh asing? Sampai sejauh mana cerita dan sejarah wayang dapat memperlihatkan unsur nyata dalam masyarakat pra-Hindu, seperti teknik dan ekonomi, yang menyebabkan 1. Kepercayaan asli seperti dinamisme dan animisme terdorong ke pinggiran oleh Hinduisme, Buddhisme, dan Islam, meski tidak pernah benar-benar hilang. 2. Tokoh-tokoh kesatria asli Indonesia tergantikan atau bahkan dijadikan bahan olok-olokan, seperti Petruk, Gareng, dan Semar dalam kisah Hindu dan Arab, padahal kesatria sejati dahulu adalah pemimpin masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu masih dapat diperbanyak, namun menjawabnya tidak mudah dan memerlukan waktu lama. Penelitian semacam ini juga akan sia-sia jika semangat dan sudut pandang penelitinya tidak berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Pandangan yang dipakai haruslah semangat orang merdeka yang ingin membangun bangsa, bukan sekadar semangat seorang cendekiawan yang berorientasi kolonial seperti Profesor Dr. Hussein Djajadiningrat. Bahan untuk penelitian sebenarnya banyak tersedia. Sejarah berbagai jenis wayang di seluruh Jawa harus dibandingkan dengan cerita-cerita rakyat asli Indonesia yang belum dipengaruhi Hinduisme dan Arabisme, seperti kisah-kisah dari Batak, Dayak, dan Toraja. Suku-suku ini dapat memberi banyak petunjuk, karena masyarakat mereka masih mencerminkan keadaan Jawa asli sebelum pengaruh Hindu. Kita perlu ingat bahwa bangsa Dayak, misalnya, sudah memiliki kemampuan mengolah besi yang tinggi sebelum mengenal bangsa Eropa modern. Tradisi mengayau berburu kepala manusia tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut moral agama. Tindakan itu harus dipahami dalam konteks sosial, kondisi iklim, kepadatan penduduk, ekonomi, serta keyakinan bahwa kepala adalah pusat kekuatan hidup, sehingga mengumpulkan kepala berarti mengumpulkan kekuatan. Menurut keyakinan saya, pengaruh kisah Hindu dan Arab pada wayang justru telah melemahkan kecerdasan dan daya cipta bangsa. Bangsa Hindu yang menetap di Indonesia dahulu membawa serta kebudayaan dan sistem sosial Hindustan. Sistem kasta pun diterapkan, dan tentu saja kasta tertinggi, Brahmana dan Ksatria, dimonopoli oleh kaum penjajah Hindu yang ingin menjaga kemurniannya. Sementara pedagang, pengrajin, dan petani, termasuk orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Sanskerta, dianggap setara dengan kasta Waisya dan Sudra. Karena jumlah kaum penjajah ini sedikit dibanding penduduk Indonesia, mereka memperkuat kekuasaannya melalui agama, kebudayaan, dan bahasa. Ketiganya berakar kuat seperti benalu yang menempel pada pohon langsat, sebagaimana pepatah Minangkabau mengatakan, benalu mengalahkan langsat. Benalu hidup dari zat makanan yang diambil oleh pohon inangnya, si pengisap tumbuh kuat, sedangkan si inang layu. Begitu halus cara penindasan dan penghisapan yang dilakukan penjajah Hindu melalui agama, budaya, dan bahasa, termasuk lewat wayang sebagai alatnya, sehingga masyarakat Indonesia tidak menyadarinya. Cerita Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta dianggap sebagai milik sendiri oleh orang Indonesia. Dari luar, tampak seolah-olah pohon benalu dan langsat itu satu, demikian pula orang Indonesia yang telah terpengaruh budaya Hindu merasa dirinya bagian dari kasta rendah yang tunduk dan berbahasa halus, sementara kaum bangsawan dan pendeta Hindu dianggap bangsa sendiri.
Semua kisah yang terjadi di India dalam Mahabharata dianggap terjadi pula di Jawa. Hanuman dipercaya bertapa di Gunung Merbabu, Bima menggali Sungai Serayu, dan sebagainya. Lihat Asia Raya, tanggal 22 September tahun 1942. Akibatnya, hilanglah sikap rasional, kenyataan, dan kejernihan berpikir. Sejarah tidak lagi menjadi sumber kecerdasan dan semangat, melainkan melemahkan daya juang. Rakyat menanti-nanti raja dari luar, seperti Jayabaya yang menunggu Raja Keling untuk membebaskan Jawa, padahal dahulu, di masa Prahindu, bangsa Indonesia berani menyingsingkan lengan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan berlayar, menjelajahi lebih dari 2/3 permukaan bumi. Wayang sebagai alat pendidikan rakyat mungkin tidak sekuat film modern, tetapi tidak seharusnya dibuang begitu saja. Unsur baiknya harus dipertahankan, yang buruk dibuang. Dalam gamelan dan suasana sekitarnya terdapat keindahan yang tiada taraf. Gerakan tubuh dalam tari serimpi mampu membawa kita ke alam yang lebih tinggi. Tangga nada 5 dalam musik Jawa sering menimbulkan perasaan halus, sedih, dan spiritual. Kendalanya mungkin karena terlalu lembut untuk semangat perjuangan. Namun bila wayang diperbarui dan dihubungkan dengan unsur baik dari film dan cerita modern, ia bisa menjadi alat pendidikan rakyat dan nasional yang berharga asal ada bakat dan waktu untuk mengembangkannya.